Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita memasuki pada pertemuan kedua dari bab yang kedua, yaitu tentang jujur dalam muamalah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa, ya. Doa yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Hikmat, kemudian Ahmad Sofi. Langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Siapa? Semuanya, alhamdulillah. Kalian sehat semua? Pembelajaran Al-Quran hadis pada pagi ini bisa dimulai? Pembelajaran Al-Quran hadis dimulai? Terima kasih. Baiklah, mari kita menuju pada pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Ya, surat Al-An'am ayat 152. Kalau di LKS kalian ada di halaman 31. Ada pun tujuan yang harus kita capai, ya. Itu juga pembelajaran membaca surat Al-An'am, ya. Kamu bisa membaca dengan baik dan baik. Mengartikan surat Al-An'am, bisa mengerti secara mufradat, terjemah secara sempurna, ya. Menyiapkan isi kandungan dari surat Al-An'am, yang ada potongan-potongannya. Menghubungkan isi kandungan surat Al-An'am tentang jujur dalam bermuamalah dengan fenomena sosial. Kalian masih ingat, ya, tentang pembelajaran yang kemarin, ya, tentang pada surat apa kemarin yang saya baca? Surat Al-Mutaffifin. Tentang apa itu? Jujur dalam muamalah. Jujur dalam bermuamalah. Kalian tahu arti Al-Mutaffifin sendiri apa? Curang. Terus, ya. Baiklah, baca cukup, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ya. Yaitu surat membaca terjemahnya, membaca kata-kata mufradatnya, kemudian membaca isi kandungan ayat tersebut, ya. Baiklah, sebelum kita lanjut, ya, mari siapa, ya, saya tawari siapa yang ingin tanya tentang materi ini, ya, surat Al-An'am ayat 152. Katakan. Terus, ya, ada pertanyaan yang mana arti dari wala taqrabu malal yatimi adalah janganlah kamu mendekati harta anak yatim, ya. Masa mendekati saja tidak boleh, Bu, ya. Itu mendekatinya taqrabu di situ bukan berarti mendekatinya dari gini, ya, melainkan memanfaatkan, menggunakan, mengembangkan, mengelola, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan konsep Islam, ya. Dikembangkan sendiri, nanti hasilnya dimiliki sendiri oleh omnya atau pak D-nya atau siapa, karena anak yatim tersebut belum dewasa. Kalau sudah dewasa, diserahkan lagi kepada anak yatim yang sudah bisa mengelola sendiri. Baiklah anak-anak, ya, setelah kalian sudah membaca, ya, sudah membaca terjemahnya, sudah membaca arti mufradatnya, sudah membaca kandungannya, ya,
kita sudah mengetahui semuanya tentang surat Al-An'am 152. Sekarang ada tugas untuk memberikan isi kandungan dan menuliskan arti mufradatnya dari masing-masing kelompok dan nanti dipresentasikan satu kelompok satu. Siap? Baik, saya katakan. Tadi sudah baca dua anak ya, sekarang kalian baca sendiri tentang ayatnya, kemudian terjemahnya, mufradatnya, kandungan-kandungannya. Ya, per kelompok. Ya. Ayat, kebagian ayat wala taqrabu malal yatim illa billati biasa untuk kelompok satu. Apa yang dikerjakan setelah kamu mengisi daftar nama, kemudian tulislah kata mufradat yang ada dalam ayat ini saja, ya, yang lain jangan. Kemudian apa isi kandungan dari ayat ini, ya, diskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian kaila wal mizana bil qist, ya. Ini kamu isi daftar nama, kemudian kamu tulis ayat mufradatnya, potongan ayatnya artinya, kemudian yang terakhir isi kandungannya. Kamu diskusikan dengan teman-teman kalian. Untuk bagian ayat wa idza kuntum fa'milu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Jadi ini nama kemudian tulis arti mufradatnya di sini, yang terakhir kamu isi kandungan ayat setelah kamu diskusikan, ya. Ya, pokoknya isi dan namanya kelompok kamu, kemudian buatlah arti mufradat dari ayat ini, yang terakhir buatlah isi kandungan yang ada di sini. Tolong diskusikan bersama. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potongan ayat surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi wa idza kuntum fa'milu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah perintah untuk berkata jujur, terutama dalam bersaksi untuk menentukan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan isi kandungan potongan dari surat Al-An'am ayat 152. Adapun ayatnya adalah dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Isi kandungan potongan ayat di atas adalah perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam hal ibadah maupun muamalah dan lainnya. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan. Bila dia asan kata yang sudah, maksudnya ada larangan untuk menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim. Tuh intinya, ya. Boleh harta anak yatim dipegang dengan cara-cara sesuai dengan kaidah Islam, dikembangkan buat usaha, tapi ada tata cara yang sesuai dengan kaidah Islam. Itu yang potongan ayat berikutnya wa'auful kaila wal mizana bil qist. Itu kita sempurnakan, penuhilah takaran dan timbangan dengan cara yang adil, jangan sampai mengurangi, menambah pun tidak apa-apa biasanya, ya. Kalau mengurangi itu jangan, ya. Jadi sekianlah dari kami, ya. Kemudian saya kasih tugas untuk di depan, ya, buatlah kata mufradat saja, ya, masing-masing kelompok, ya, menentukan kata mufradat dari tadi ayat yang sudah saya bagikan. Di sebenarnya minggu depan pas waktunya kalian bisa memahami dan terutama bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting, ya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.